mesti kita curigai kenapa pemerintah tidak berhasil menerangkan bahwa Islam itu bukan radikal. Itu yang nggak terjadi. Jadi salahnya di mana? Ya pada pemerintah, dia nggak mampu terangkan. Kenapa masih ada orang menganggap bahwa Islam itu radikal? Salahnya Islam bukan. Salahnya komunikasi pemerintah yang gagal menerangkan bahwa Islam bukan radikal. Kita harus kasih kecurigaan luar biasa pada kekuasaan. Pada ustadz aja kita kasih kecurigaan. Pada tokoh agama aja kita kasih kecurigaan. Kenapa kita pada presiden kita nggak boleh kasih kecurigaan? Fasilitas untuk menghasilkan persatuan politik Islam memang tidak mungkin terjadi karena ada perbedaan cara pandang di dalam politik Islam sendiri itu. Sama seperti kalangan nasionalis juga nggak mungkin bersatu karena macam-macam versi nasionalismenya, bukan? Jadi soal semacam itu kita terima sebagai fakta historis. Jadi kalau agama dibicarakan di ruang publik itu sebagai pengalaman sejarah kita. Agama pernah menjadi dasar konflik politik, iya. Kita mesti bicarakan itu sebagai pengalaman bersejarah, bukan pengalaman teologis. Agama pernah dipakai untuk menstigma, iya, sebagai pengalaman sosiologis, bukan pengalaman teologis. Jadi kita jangan hindari itu. Semakin kita hindari, semakin kita merasa cemas dengan masa depan, kan? Jadi biarin aja kan terjadi soal semacam itu. Sekarang coba kita uji misalnya, seandainya ada deklarasi bersama partai-partai berbasis Islam ini, mungkin 3-4 partai utama. Ada yang cemas nggak? Ya pasti ada yang cemas. Karena ini adalah soal jumlah suara. Karena itu pasti ada stigma keluar. Jadi jangan kita seolah-olah menganggap bahwa pemerintah itu punya maksud baik segala macam. Nggak ada di seluruh dunia dari zaman sebelum Nabi Adam yang menyebutkan bahwa di dunia itu ada pemerintah yang imparsial, selalu ada pemihakan itu. Karena itu public policy selalu adalah hasil dari transaksi. Kalau pemerintahnya baik-baik aja, buat apa ada public policy itu kan? Karena semua orang akan terima kebijakan pemerintah. Karena itu ada transaksi, karena itu ada oposisi itu. Jadi saya mau masuk di dalam cara pandang realistis gitu, bukan realistis, cara pandang deskriptif, bukan cara pandang preskriptif gitu. Bahwa fakta itu ada di dalam sejarah kita. Kita jangan halangi itu. Yang mesti kita curigai, kenapa pemerintah tidak berhasil menerangkan bahwa Islam itu bukan radikal. Itu yang nggak terjadi. Jadi salahnya di mana? Ya pada pemerintah, dia nggak mampu terangkan. Kenapa masih ada orang menganggap bahwa Islam itu radikal? Salahnya Islam bukan. Salahnya komunikasi pemerintah yang gagal menerangkan bahwa Islam bukan radikal, kan? Jadi itu intinya di situ tuh. Jadi sama seperti vaksin, kita perlu oposisi juga, karena vaksin Nusantara itu vaksin oposisi. Karena Sinovac dianggap vaksin oligarki itu. Itu terjadi di masyarakat. Lepas dari dia ilmiah nggak ilmiah, itu berlangsung sebagai public discourse. Jadi udah. Jadi soal-soal semacam ini nggak mungkin dibujukkan pada orang, karena setiap orang itu punya asosiasi negatif terhadap pemerintah. Ada yang punya asosiasi positif. Jangan kita paksa semua orang punya asosiasi positif dengan negara, itu juga salah. Maka kita tidak melakukan kontrol. Justru politik itu berjalan bagus kalau kita punya asosiasi negatif terhadap kekuasaan. Kita harus kasih kecurigaan luar biasa pada kekuasaan. Pada ustadz aja kita kasih kecurigaan, pada tokoh agama aja kita kasih kecurigaan. Kenapa kita pada presiden kita nggak boleh kasih kecurigaan? Jadi dalil itu yang ingin saya pastikan supaya kita dengan lega membicarakan agama ini sebagai masalah sosiologis. Jadi pengalaman beragama sebagai pengalaman sosiologis itu yang bersinggungan dengan politik. Wilayah teologisnya itu nggak ada yang tahu di mana kapan seseorang dipanggil masuk surga, kapan sebetulnya dia dipanggil masuk gorong-gorong. Itu bedanya kan. Makasih. Saya ingin terangkan semua ini dalam upaya untuk mengingatkan kita semua yang karena ini biasa dipublish kemana-mana bahwa agama itu punya dua fungsi, yaitu memberi petunjuk dan menyediakan pilihan itu, yaitu aspek hudanya dan aspek furqonnya. Jadi kita sebetulnya sebagai warga negara sudah selesai karena ada petunjuk agama, dan agama memberi pilihan, ini yang baik, ini yang buruk, tinggal kita pilih. Nah, memilih itu adalah pelajaran individual. Negara jangan ikut campur dalam pilihan-pilihan itu. Yang bisa diajukan negara adalah petunjuk untuk berwarga negara, bukan mengatur cara berpikir warga negara, bukan mengatur akidah warga negara segala macam. Itu soal yang lain.
Jadi selama kita tetap kontrol kemampuan kita untuk menghasilkan citizenship, maka saya percaya bahwa agama tidak akan bersinggungan dengan politik. Kalau negara gagal untuk menghasilkan citizenship, agama akan mengambil alih wilayah gagal itu dengan memasukkan dalil-dalil teologis. Tapi sekali lagi, ketika dalil-dalil teologis itu diajukan, maka dia harus dipertengkarkan di wilayah sosiologi. Karena itu ada aspek elektoralnya, aspek kebijakan. Jadi sekali lagi, rahmatan lil alamin artinya membawa pesan teologis itu ke dalam kondisi-kondisi sosiologis. Kira-kira itu kesimpulan. Yang terjadi sebetulnya seolah-olah negara tahu mana yang baik, mana yang buruk itu terhadap umat itu. Dia sok tahu jadi apa istilah itu, mufasirin itu, yang langsung beri putusan bahwa ini baik, ini buruk tuh. Padahal fungsi negara hanya menyodorkan, dia tidak boleh putuskan. Dia tidak boleh kasih sinyal sedikit pun bahwa yang sana Islam yang buruk, yang sini Islam yang baik. Nggak bisa. Negara hanya boleh beri pilihan, apa istilahnya itu, furqan. Beri pilihan, nanti publik yang mendebatkan itu. Tentu saja ada aspek teologis yang nggak mungkin diperdebatkan atau dipercakapkan dalam bentuk tukar tambah diskurs. Tetapi aspek teologis itu harus diubah, ditransformasikan menjadi aspek sosiologis, baru ada percakapan tentang kehidupan bersama itu. Kan kehidupan bersama harus didasarkan pada dalil-dalil yang sosiologis, tidak mungkin yang teologis. Tidak mungkin ada percakapan antar iman, apalagi pertukaran antar iman. Yang ada adalah aspek sosiologis dari iman, itu yang seharusnya diperkuat. Aspek sosiologis dari iman. Banyak hal-hal yang bisa kita turunkan menjadi percakapan. Nah, PKS saya kira secara sadar berupaya untuk menyelenggarakan ruang publik yang lebih lebih inklusif itu. Dan tanda-tanda itu Istana mungkin membaca lebih cepat, sehingga Istana mesti kirim P3 bertemu dengan PKS tuh. Kan saya mengaku, loh, kan P3 agennya Istana. Saya mau sebut agen dalam pengertian baik itu. Diutus, agen kan artinya yang diutus untuk menemui PKS. Yang jadi tanda tanya apakah P3 diutus untuk membujuk PKS masuk Istana, atau P3 menemui PKS dalam upaya untuk keluar dari Istana. Itu yang harus diamati itu. Tapi lepas dari itu semua, saya menganggap bahwa orang seperti Pak Sumardi yang gelisah sebetulnya dengan kehidupan kebangsaan kita. Setiap kali saya baca tulisan Pak Sumardi di Kompas, bagian intelektualnya saya dapat. Tetapi di belakang itu ada psikologi kecemasan. Sebagai profesor yang tahu tentang arah bangsa ini, mengerti tentang dalil-dalil sosiologi dari teologi Islam, berupaya untuk mengemas, bahkan narasi dikemas sedemikian rupa, sehingga terasa dientengkan, supaya nggak dapat stigma sebetulnya. Jadi bahkan sampai Prof. Sumardi Asra, teman saya yang saya kenal dari awal 80, terus berupaya untuk jangan sampai beliau memperlihatkan semacam pemihakan. Itu kan itu menimbulkan intellectual fatigue, kelelahan intelektual itu. Tapi ajaibnya Pak Sumardi tetap dengan tenang mengupayakan supaya citizenship itu berlangsung di dalam kehidupan yang tadi rahmatan lil alamin. Jadi apa artinya pesan universal Islam di dalam konteks Indonesia? Ya hidupkan citizenship, hidupkan asas-asas berwarga negara. Intinya satu, kesejahteraan dan keadilan gitu kan. Kan kita melakukan transaksi kewarganegaraan hanya demi ide keadilan dan kemakmuran. Nah, bagian ini yang harusnya terbaca di dalam regulasi negara tuh. Kalau Omnibus Law jelas tidak ada keadilan, tidak ada kesejahteraan di situ. Dan orang langsung anggap bahwa Omnibus Law itu adalah kepentingan sekelompok pebisnis yang kemudian dikaitkan dengan satu jenis kepentingan yang berlawanan dengan politik Islam. Itu sah diucapkan oleh para analis politik. Tetapi kalau pemerintah ngerti itu, dia mesti translasikan kecemasan Pak Sumardi Asra dan kejengkelan saya, terutama kalau saya bukan lagi cemas, saya jengkel aja tidak dilakukan pemerintah. Tapi kita kan nggak punya peralatan, kita hanya bisa ucapkan itu dengan kritik yang tajam. Tetapi kemudian kalau kritik itu dianggap sebagai meresahkan
persahabatan antar warga negara. Ini bukan problem Muslim politics, ini problem istana. Artinya istana gagal menghadirkan katalisator untuk mencairkan atau mempercepat proses adaptasi citizenship. Jadi selalu ada trade off antara the very idea of citizenship dan arogansi kekuasaan untuk mencurigai gerakan-gerakan yang memang dalam sejarah ada akar-akar radikal. Dalam politik Islam juga ada akar-akar radikal. Itu nggak perlu disembunyikan bahwa memang ada fasilitas itu tuh dalam sejarah. Nah, mestinya pelajaran sejarah itu dihasilkan ulang dan ubah gerakan radikal itu menjadi gerakan citizenship. Kan itu poinnya kan. Jadi setiap kali kita dengar ini radikal, ya memang negara produksi itu. Dia nggak usah ditutup. Kenapa? Negara bahkan bikin tema deradikalisasi teroris. Itu juga satu istilah yang agak kacau. Ngapain deradikalisasi? Sebut aja bahwa upaya untuk menyodorkan konsep citizenship pada mereka yang melakukan aksi kekerasan. Itu lebih netral. Karena deradikalisasi itu artinya bahasa yang sudah diberi stigma sebetulnya di dalam percakapan politik internasional bahkan. Jadi saya senang karena langsung diucapkan tadi oleh Mardhani Alisera bahwa yang kita inginkan adalah politik yang inklusif, dan PKS sudah membuka ruang tamunya dia untuk menerima agama yang lain, cara pandang yang lain tentang isu-isu demokrasi itu. Jadi PKS sebetulnya sudah menjalankan politik inklusif itu tuh. Dan itu artinya ada ruang tamu yang sudah terbuka. Tentu ada ruang rapat yang masih tertutup karena ada bagian yang tentu bagian-bagian strategis. Tapi secara umum PKS memberi secara sangat jujur mengatakan bahwa kami partai terbuka, silakan beradaptasi dengan keadaan new normal. Jadi sebetulnya PKS ada dalam situasi new normal itu, berupaya untuk melihat bahwa potensi negeri ini untuk dihasilkan ulang tergantung pada kemampuan kita untuk bergerak ke tengah dalam medan yang tidak ekstrim. Jadi pemerintah justru mesti hargai itu tuh. Nah, saya kira pemerintah baca itu. Nah, karena itu ada utusan yang tiba di kantor PKS kemarin. Nah, mudah-mudahan itu adalah langkah pertama untuk menghasilkan rahmatan lil alamin. Minimal di dalam konteks politik Islam. Lalu kita perlebar itu menjadi konteks citizenship. Saya kira itu